Katanya dia kalau nanti terpilih dia akan membuat mobil curhat. Kayak udah ada ustadz kan. Iya. Jadi udah ada psikiater juga. Jadi kalau misalkan lo ada masalah-masalah apa ya udah lo masuk aja ke mobil, lo keluar-keluar udah sehat. Orang-orang tuh bakal milih Ridwan Kamil. Dia punya mobil curhat, aku akan pilih dia. Kayak gitu gak sih logikanya? Ridwan Kamil paham bahwa mental health itu adalah salah satu main concernnya Gen Z. Tapi kan Pramono Anung juga di pemerintah. Di pemerintah tetap buzzer Pramono Anung juga kan. Kalau misalkan Pramono Anung atau Pongkerun mau dapat suara-suara milenial atau Gen Z, ya dia harus ngebuat orang lebih senang pacaran lagi. Selamat datang di Kata Nalar bersama saya si Jaket Kuning. Yoi. Hari ini saya mau ngobrolin, gak usah saya kali ya, gua aja kali ya. Gua mau ngobrolin soal politik. Wah, karena beberapa hari ini rame nih soal 3 kandidat di Pilkada Jakarta yang udah daftar nih. Ada 3 kandidat. Nah, untuk itu hari ini gue gak sendirian. Gue ditemenin seorang yang katanya buzzer, tapi gue juga gak tahu nama aslinya siapa. Selamat datang bro. Halo Gua bro. manggil lu bro aja atau gimana? Kayak identik dengan satu partai gak sih bro gitu? Bro sangat identik dengan satu partai. Oke. Ini manggil gue buzzer aja udah. Buzz. Lebih ke arah Buzz atau Buzz Lightyear kali gitu ya. Kalau gue Oke. manggil lu apaan bang? Bang aja. Bang aja, oke. Gue kalau persona lu kayak gini, kalau gue tuh udah dapat persona si Jaket Kuning. Oke. Karena gue dikata-katain netizen dengan jaket kuning gue ini. Nggak apa-apa Padahal lah, ini itu sweater anjir. Identik dengan satu universitas. Yellow jacket, yoi. UI. Nah, kan kita tadi seperti gue opening gue tadi adalah bahwa udah ada 3 calon nih. Tapi gue gagal lupa namanya, gue baca ya. Ada Ridwan Kamil sama Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Wardana. Nah, yang menarik adalah sebelum nama-nama ini daftar, itu tuh ada nama Anies Baswedan sama Ahok yang diprediksi bakal maju di Pilkada Jakarta. Tapi 2 nama ini gak ada lagi nih. Lu kaget gak sih sebagai orang yang sering bikin konten politik terus tiba-tiba 2 nama ini kok gak ada di Pilkada Jakarta? Enggak sih, enggak kaget sih. Oh kenapa? Kok lu bisa gak kaget? Gue kaget loh jujur. Karena kan kita tahu ada yang mau mereka nggak ngelariin jadi gubernur. Siapa tuh siapa? Siapa masa disebut sih namanya di sini? Gak boleh disebut. Kenapa lu merasa bahwa itu ada yang gak mau dia jadi gubernur? Kenapa? Iya. Kan bertanding dulu aja. Ya kita lihat aja dari zamannya Anies. Kita ambil contoh Anies nih ya. Ya. Dari zaman Anies gubernur kok tiba-tiba dia digantiin PJ 1. Terus udah gitu kedua, kok Megawati bilang ke dia kalau misalkan dia mau nurut atau enggak untuk misalkan mau diusungin sama PDIP. Itu kan udah indikasi-indikasi. Ini di sini gue nggak bilang ini ya, gue nggak mengatakan bahwa mungkin Anies mempunyai kecenderungan untuk nggak nurut ya. Tapi kan ada simptomnya, ada gejala-gejalanya nih. Terus yang satu lagi ya no comment lah. Berarti menurut lo udah menebak bahwa 2 orang ini? Gue sudah menebak. Orang bilang ini adalah demokrasi, ini ada death of demokrasi, mereka nggak bolehin. Ini bukan yang nggak boleh pak, ya manuver politik mah sah-sah aja ya nggak? Iya. Manuver politik mah sah-sah aja. Oke. Nah, gitu. Kalau lu sudah menebak bahwa 2 orang ini akan tidak maju, tapi kan nama Ridwan Kamil juga sebenarnya maju mundur tuh. Mulai dari ada billboardnya dia soal on the way Jakarta, totonya skincare, sampai akhirnya bener-bener datang nih ke Jakarta untuk jadi gubernur Jakarta. Nah, lu kaget nggak kalau Ridwan Kamil maju di Jakarta? Enggak, yang gue kaget Ahmad Saroni nggak maju. Oh, justru nama Ahmad Saroni yang lu kaget. Nama Ahmad Saroni yang gue kaget kagak maju. Karena Ahmad Saroni ini dia suaranya lumayan kuat di dapilnya dia kan. Jakarta Utara. Di Jakarta Utara. Ya. Ya mungkin dia lebih memilih untuk jadi anggota DPR RI dan bermain di ranah pemerintahan pusat kali ya. Tapi Ahmad Saroni ini menurut gue punya potensi untuk jadi seorang tokoh daerah dan dia sudah menjadi figur untuk untuk warga-warga Priuk dan Jakarta Utara. Oke, dia harusnya lebih bisa mewakili warga Jakarta Utara gitu ya. Mewakili warga Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang agak kesana-kesanaan dikit kan, atau enggak Jakarta Pusat yang agak
ke situ-situ gitu. Ya, bisa nempel-nempel lah. Iya, bisa nempel-nempel aja. Jadi menurut gua nih Ahmad Saroni nih adalah orang yang paling layak untuk menjadi gubernur. Kalau misalkan kita ngomongin karakter ya, ketokohan ya. Anak Priuk, udah gitu ada Betawi-Betawinya juga gitu. Ya siapa lagi kalau bukan Ahmad Saroni. Malahan prediksi gue ini adalah pertarungan antara Ahmad Saroni dan Ridwan Kamil. Harusnya. Dan Ridwan Kamil selain hobinya itu maju mundur ya. Tapi Ridwan Kamil ini dia emang kayaknya nunggu mainnya Ahmad Saroni. Kalau dari bacaannya gue ya, dia nunggu Kim ini nih nunggu permainannya dari Nasdem seperti apa, dan ujung-ujungnya kan Ahmad Saroni nggak jadi karena cita-citanya dia jadi presiden. Pak, coba Pak pikir deh, ada nggak sih presiden yang awalnya tuh jadi anggota DPR? Kagak ada. Pasti eksekutif dulu tuh. Pasti eksekutif semua. Menteri. Iya. Kepala daerah. Iya, kalau misalkan atau enggak menteri kepala daerah kan. Iya. Kalau misalkan kita ngomongin empirisnya ya, sejarah ya. Di dalam sejarah Indonesia enggak ada presiden itu awalnya anggota DPR RI. Ada enggak sih? Gue pikir-pikir lagi ya. Megawati emang anggota DPR ya dulu. Pernah jadi anggota DPR, tapi kan background dia sebenarnya lebih kuat ke arah anaknya mantan presiden. Ya, terus udah gitu Megawati juga jadi presiden karena presidennya dipecat sama MPR. Iya, betul. Iya, jadi dia nggak kepilih dong. Iya. Iya kan? Jadi nggak ada presiden dipilih dari dia itu anggota DPR RI. Berarti lu harusnya gitu. Berpikir bahwa seharusnya Ahmad Saroni yang maju gitu ya. Seharusnya Ahmad Saroni maju. Udahlah, Ahmad Saroni nggak usah ngambil DPR RI, dia ngambil kursi gubernur aja gitu. Oke. Berarti kita teman-teman hari ini kita udah tahu kalau Bapak ini buzzernya Ahmad Saroni. Kenapa? Buzzernya Ahmad Saroni. Ya ini enggak ya? Disclaimer dulu dong. Disclaimer ya, gue buzzer pemerintah. Oke. Tapi gue mengatakan apa yang sebenarnya seharusnya terjadi. Oke. Gitu. Ya lebih menarik kan? Oke. Di sini kita bertukar pikiran kan. Mantap, menarik. Nah, kalau mau ngomongin bertukar pikiran dan apa yang seharusnya terjadi. Tapi yang terjadi hari ini adalah salah satu kandidat yaitu Ridwan Kamil itu bikin sebuah gebrakan di Jakarta. Katanya dia kalau nanti terpilih dia akan membuat mobil curhat. Isinya ada ustadz di dalamnya, ada psikiater. Nah mungkin ya ini tuh karena dia ngelihat Jakarta tuh banyak orang yang gak bahagia. Nah lu sebagai anak muda, sebagai konten kreator ngelihat mobil curhat nih, apa sih yang di pikiran lo? Cringe. Sorry. Gua yang jadi pemerintah nanti ini ya, Kim ya, lupa gua. Lu kan menurut gua mobil curhat itu bagus banget idenya. Idenya bagus banget, keren dah. Sumpah. Jujur dong. Ya ini jujur kan gue sebagai buzzer, gue jujur nih. Okay. Kayak wah menurut gue nih keren nih gitu. Apa yang membuat itu keren, bro? Ya karena udah sepaket semua. Ada ustadz, ada psikiater. Yeah. Lu kalau misalkan pengen ngaku dosa lu ke gereja ya kalau gitu ya, bukan ke ustadz. Pengakuan dosa, bro. Beda kalau usah naik mobil juga sih. Oh iya kalau kayak udah ada ustadz kan. Iya. Jadi udah ada psikiater juga. Jadi kalau misalkan lu ada masalah apa ya udah lu masuk aja ke mobil, lu keluar udah sehat mental lo. Gitu. Iya. Nah, gue juga mau nanya, berarti kalau misalnya orang ngelihat soal mental health gitu, solusinya adalah naik mobil. Apakah nggak itu menambah kemacetan Jakarta yang mobilnya udah banyak, bro? Kenapa lo harus pakai mobil lagi gitu? Ya kita parkirin aja gitu. Kita parkirin paling di patung Panahan kan banyak tuh parkirannya. Di GBK dong. Iya di GBK parkiran. Tapi soal mental health. Nah kalau misalnya, jadi mobil ini kan tujuannya adalah karena banyak banget Gen Z ya atau milenial sekarang yang punya masalah sama punya isu soal mental health, dan itu tuh banyak banget lah di TikTok, di sosmed ngomongin soal mental health. Nah, gue ngerasanya Ridwan Kamil nih pengen ngambil ceruk pemilih-pemilih muda nih dengan mainin isu mental health. Nah, menurut lo works nggak? Orang-orang tuh bakal milih Ridwan Kamil, dia punya mobil curhat, aku akan pilih dia. Kayak gitu gak sih logikanya? Gue ngebaca, gue kurang tahu nih infonya A1 Ridwan Kamil nih motifnya apa kayak gini ya. Tapi gue baca dari sejarahnya aja ya, dan tren-tren ya. Tapi dari luar kita ini nih rezim itu, kita selalu semenjak zamannya Jokowi, kita selalu mencari simpati dari upper class dan lower class. Middle class ini yang kita ilangin.
Jadi kenapa gue membawa ini segmentasi economic class, social class gitu? Karena menurut gue Ridwan Kamil ini tidak mencari suara-suara Gen Z atau milenial secara full. Ya iya, middle class mereka bisa cari psikiater, upper class mereka juga bisa cari psikiater juga. Kalau misalkan ada apa-apa kan, dia nyari yang lower class. Yeah. Semua kebijakan rezim kita nih itu diatur untuk memaksimalisasikan dukungan dari lower class dan dari upper class. Makanya middle class kehantem terus kan. Jadi dia selalu dia itu mencari panggung dari situ, dari mobil curhat inilah gitu. Kan lower class mereka nggak punya duit untuk bayar untuk psikiater. Tapi kan lower class itu belum tentu mereka punya kesadaran bahwa permasalahan dia itu adalah di mental health. Isu mental health itu belum menjadi isu yang prioritas bagi dia. Kayak misalnya gini, orang susah, lu dipilih lebih milih untuk ngambil makan siang gratis atau lu lebih pilih ke mobil gitu. Dia akan lebih milih makan siang gratis lah. Jadi tidak menyelesaikan masalah inti daripada si lower class ini, karena lower class ini faktornya lebih ke arah ekonomi sebenarnya. Memang, tapi kan beberapa dari faktor ekonomi itu juga menyebabkan mental health. Gila-gila, wah gila gue gak bisa bayar iuran, gue gak bisa bayar kredit, gitu. Tapi kan gak menyelesaikan kan? Setelah dia curhat. Apa? Tidak menyelesaikan setelah dia curhat ke mobil itu. Ya dia kan butuh clarity. Ini balik lagi, sepertinya ini bukan program yang diwajibkan, tapi ini yang menjadi pilihan. Jadi ibaratnya negara tuh hadir aja gitu ya buat negara orang-orang hadir untuk memperbaiki mental health lower class Gen Z dan milenial yang terlilit pinjol dan juga judol. Oke. Tapi menurut lo sendiri ngelihat bahwa soal mobil curhat ini jadi cukup viral gitu ya. Terus kan biasanya orang tuh curhat di media sosial kan. Sekarang tuh orang rata-rata tuh curhat di media sosial. Dan statementnya Ridwan Kamil kan adalah supaya orang gak curhat lagi di media sosial gitu. Bakal kayak gitu gak sesuai dengan pikiran Ridwan Kamil menurut lo? Orang tuh akan larinya ke mobil curhat ini gitu. Kita harus real back kepada fundamental dari kenapa program itu bisa ada gitu. Apakah emang rezim kita memang ingin memperbaiki mental health atau butuh suara doang? Di negara demokrasi, which is Indonesia is negara demokrasi kan. Mau lo ngomongin diktator lah, oligarki lah, tetap aja kita bisa milih presiden. Suara bisa dibeli tapi tetap aja ada suara, gitu kan. Tetap aja ada DPR. DPR masih bisa nggak quorum lagi. Kayak kemarin kan. Pilkada. Jadi mau ngomongin apapun, kita itu adalah sebuah demokrasi, tapi ya kita ini flawed. Kita kita masih kekurangan. Di dalam negara demokrasi, semua kebijakan, semua law, semua program pemerintah itu dijalankan bukan atas kebutuhan negara, tapi kebutuhan konstituen. Jadi dasar utama kenapa Ridwan Kamil mungkin ya membuat program mobil curhat itu bukan untuk memperbaiki mental health. Siapa peduli sama mental health gitu. The state does not care about your mental health. Lo mau skizofrenia, lo mau kena borderline gitu, bodo amat gitu. Anxiety dan segala. Iya, itu adalah sebuah penyakit pikiran. Dan penyakit pikiran itu lo bisa pilih-pilih lagi gitu. Itu yang dipikiri oleh negeri gitu. Oleh the state gitu, oleh negara. Nah, Ridwan Kamil membuat program ini untuk menangkap konstituen gitu. Jadi dia nggak berpikir sejauh apakah ini akan memperbaiki mental health atau enggak. Mungkin tidak berpikiran sejauh itu, tapi dia berpikiran bagaimana ini bisa memenangkan pilkada. Oke, jadi kalau misalnya kita pilih Ridwan Kamil belum tentu dieksekusi dengan baik juga dong ya. Ya, kalau karena ini hanya untuk gue bisa katakan kalau dari penjelasan lo gimmick. Ya, menjelang pemilu. Ya bisa dibilang gimmick, tapi balik lagi kan eksekusi. Karena ini adalah sebuah wacana, kita belum bisa menilai eksekusinya seperti apa. Gitu, apakah dalam ini akan ada kemajuan atau tidak kan belum tahu. Siapa tahu ya memang dia ingin meraup konstituen.
Tapi siapa tahu nanti pas programnya berjalan ya ada penurunan dari mental illness gitu. Mental disorder dan lain-lain. Mungkin ada penurunan itu. Oke. Jadi mungkin works juga kalau Iya. emang ini coba untuk diterapkan sama Ridwan Kamil ya. Jadi Balik lagi eksekusinya seperti apa? Again, gue nggak bisa menilai sebuah program pemerintah jelek bagusnya dari itu apa ya, dari nanti eksekusinya seperti apa. Nanti eksekusinya seperti apa, bukan gimana eksekusinya dan hasilnya seperti apa gitu. Karena gue paham bahwa politikus ketika mereka menggaungkan program itu bukan untuk concern, tapi untuk vote. Oke. Gitu. Ya kalau misalkan ini bagus untuk jadi vote ya kenapa enggak? Nanti kita lihat eksekusinya nih. Kalau misalkan eksekusinya jelek, ya udah kita bilang jelek gitu. Tapi ini bagus nggak untuk vote menurut lo? Ini Iya. Bagi teman-teman lo dan lo sendiri ngeliat kebijakan Ridwan Kamil ini, lo akan jadi tertarik untuk milih nggak sih? ya untuk upper class dan middle class yang mereka bisa afford terapisnya sendiri sih ya cringe aja sih. Sorry. Maksud gua ini bagus banget. Ini bagus banget, Bre. Karena lo buzzer pemerintah The best, lagi-lagi. bro. Gila. Buzzer Kim Plus, bro. Ridwan Kamil, the best. Oke, dan itu perlu gak sih emang sebenarnya untuk diterapin juga untuk misalnya gini, oke lah Ridwan Kamil punya untuk dengan mobil curhatnya gitu untuk menggait suara dari apa yang lower class gitu ya untuk mengangkat isu-isu mental health. Penting. Nah, kalau lawan-lawannya, kalau lu bisa kasih advice ke lawan-lawannya, Ridwan Kamil punya ini nih. Lu apa yang lu mau sampaikan ke lawan-lawannya kayak misalnya Pramono Anung sama si Kun Wardana misalnya yang independen. Gua selesai Untuk bisa meraih suara dari pemilih muda, Iya. pemilih yang lower class. Nah, kita menilai Ridwan Kamil itu gue sekarang beranjak dari programnya tapi lebih kepada ini apa mindsetnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu paham bahwa salah satu permasalahan Gen Z itu adalah mental health. Kita itu hidup di dalam dunia di mana kita segala macam tuh bisa dijudge. Kenapa seperti itu? Karena adanya sosial media. Ya. Karena the rapid flow of information. Ya. Jadi kita ngerasa setiap perbuatan kita itu akan dihakimi. Belum mati kita udah dihakimin. Yes. Kan seharusnya kita dihakimin di atas sana. Iya. Seharusnya. Iya. Tapi Gue percaya itu. Iya, Kalau gue apa? masih percaya itu. Iya. Kan ada di luar sana yang tidak percaya itu kan. tidak percaya itu kan. Iya. Tapi siapa tahu ada nggak ada kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Tapi the concept is kita akan dihakimin di atas. Tapi Yes. di dunia aja kita udah dihakimin Dihakimin. sama masa gitu. Jadinya orang itu lebih ngerasa pressure. Gua ke Instagram nih. Gue ke Instagram, gue ngeliat temen-temen gue lebih sukses daripada gue gitu. Wah gila. Sementara gue di sini-sini aja jadi buzzer pemerintah gitu. Yeah. Temen gue udah yang S2, Udah naik temen private gua jet. udah naik private. Gue nggak temenan sih sama yang naik private jet. Oke. Gue Iya. enggak kan, gue nanya doang. Mungkin Oh, ada temen iya, lu iya. Gua- naik private jet. Temen gue nggak ada sih yang naik private jet, cuman gue pengen kenalan Sama yang naik private jet. sama yang naik private jet. Siapa Oke. tahu kan, bisa naik bareng juga kan. Oke, Iya. terus. Terus udah gitu ini apa? Kita sering ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain dan kita selalu hidup di bawah judgement orang lain juga. Iya. Yaitu neken kepada mental kita. Makanya Gen Z ini banyak banget yang kena isu-isu mental. Gitu. Ya lu bandingin sama orang zaman dulu. Orang zaman dulu kagak ada sosial media, ya ngapain aja bodo amat. Tapi banyak kejahatan. Jadi kejahatannya cuma pindah dari itu ke sosial media. Pukulannya bentukannya bullying di sosial media. Basically itu. Tapi gue nggak mengkorelasikan mental health dengan kejahatan ya. Ya itu cuma candaan. Tapi balik lagi orang zaman dulu cenderung bodoh amat. Orang zaman sekarang cenderung lebih sensitif terhadap pemikiran-pemikiran orang lain gitu. Nah, jadi apa yang gue bisa ekstrapolasi dari sini? Ridwan Kamil paham bahwa mental health itu adalah salah satu main concernnya Gen Z. Dan Gen Z itu mulai menggantikan milenial sebagai konstituen utama. Jadi dia harus ngincer Gen Z. Dan beberapa problematika Gen Z itu di-share sama milenial, khususnya milenial yang di bawah. Milenial yang umurnya between 28 sampai 31, 32 gitu. Itu sama gitu. Nah itu Ridwan Kamil tuh paham. Ini adalah isu relevan. Apakah yang sama bisa dibilang untuk Pramono Anung dan Pongkrun? Ya. Pong siapa namanya? Pongkerun ya. Pongkrun. Kun Wardana.
Iya. Nah ini menurut gua nih sebagai buzzer pemerintah, gue juga sebagai konsultan aja. Jadi gini. Tapi kan Pramono Anung juga di pemerintah. Di pemerintah tetap ya? buzzer Pramono Anung juga kan lo? Gua. Iya. Ya gue sih karena gue melihat politik itu seperti kungfu, ada di mana-mana dalam kehidupan kita. Kenapa kungfu bro? Kan politik ada di mana-mana. Ya kungfunya emang ada di mana-mana. Ya kungfu ada di mana-mana. Misal, Lu nonton di Karate Kid nggak? nonton. Ya yang lu naruh jaket terus ya itu kan Ya, kungfu betul lives in sih. everything, sama politik juga lives in everything. Iya, gitu. iya. Oke. Kaget Iya. aja sih gue kaget. Lebih ke arah kaget. terus. Gue adalah seorang pendekar politik anjay. Jadi gue melihat Pramono Anung ini dan Pongkrun ini ya mereka harus pahamin isu-isu yang relevan terhadap Gen Z dan milenial. Karena kita konstituen terbesar. Nah isu-isunya bisa apa gitu loh. Isu-isunya ya bisa dari masalah lingkungan. Jakarta nih jelek banget nih, polusinya udah hancur gitu. Gue setiap keluar gue sesek. Gue males naik motor di Jakarta karena sesek gitu. Bisa-bisa mati kali paru-paru gue hitam. Gue juga nggak ngerokok juga kan. Kalau misalkan gue ngerokok dan gue nggak perlu ngerokok malahan. Iya. Udara Jakarta aja udah jelek. Gitu. Tanpa ngerokok udara Jakarta udah jelek. Iya, itu salah satu isunya. Iya. Isunya adalah polusi gitu. Ada climate change juga. Jakarta banyak banget freonnya dan lain-lain gitu. Ada isu depopulasi juga. Depopulasi ini layernya banyak loh. Malah depopulasi ini tuh berhubungan dengan keuangan juga. Kenapa gue bisa bilang itu? Depopulasi terjadi karena orang nggak buat anak. Orang nggak buat anak, biasanya orang nikah buat anak kan. Iya. Berarti orang nggak nikah dong. Child free gitu. Child free gitu. Yeah. Nah orang nggak punya anak karena apa? Ya karena mereka teboga duit gitu, kere mereka. Ya susah. Broke gitu. Susah. Mahal punya anak. Sekolah mahal. Ini menjadi tren dan dinormatifkan jadi child free gitu. Child free. Ibarat Anak belum minta PS5. Iya, belum minta PS5. Jadi punya anak tuh mahal gitu. Karena punya anak mahal, orang jadinya malas pacaran. Iyalah. Akibatnya? Lu kalau misalkan tua, makin lu tua, lu pacaran itu demi nikah kan. Tapi sekarang ya lu pacaran aja nggak buat anak gitu loh. Dan karena trennya juga pernikahan itu nggak sustainable, jadinya lu males pacaran gitu. Lu umur 28, 29, lu nggak punya lu cuma bisa modalin diri sendiri. Lu nggak bisa ngehidupin anak, lu nggak bisa ngehidupin keluarga, cuma bisa diri lu sendiri. Ya lu ngedown lah, lu nggak akan pacaran lah. Minimal lu punya FWB-an lah gitu. Oke. Jadi orang jadi makin nggak mau pacaran juga, tambah lagi gegara inflasi tinggi, gitu. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan negara tadi depopulasi, inflasi itu sangat mempengaruhi pada cara pikir anak-anak muda zaman sekarang ya, yang soal bisa berpengaruh terhadap pacaran atau enggak seseorang loh. Bisa. Gua kaget sih. Naiknya inflasi nih ya. Orang sering bilang, "Oh, buset sekarang biaya pacaran mahal." Jadi orang malas pacaran. Nonton gitu. bioskop juga udah mahal. Udah mahal. Jadi orang malas banget nonton bioskop gitu. Ya, itu semua gegara apa? Gegara inflasi. Gitu. Wow. Jadi, pengaruh efek negara terhadap pacaran orang tuh bisa sangat berpengaruh ya. Iya. Dan itu perlu berarti untuk dipahami oleh lawan-lawannya Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil sudah memahami itu permasalahan anak muda zaman sekarang. Paham. Ya. Jadi kalau misalkan Pramono Anung atau Pongkrun mau dapat suara-suara milenial atau Gen Z, ya dia harus ngebuat orang lebih senang pacaran lagi. Enjoy pacaran lagi. Dengan cara membantu menekan angka inflasi di dalam Jakarta. UMR dinaikin. Iya. Tapi kalau UMR dinaikin, inflasi makin tinggi. Ya intinya ya ngebuat segala macam serba gampang buat pacaran. Oke. Gitu. Transportasi publik juga jadi salah satu orang mau pacaran nggak punya motor. Sekarang gampang, misalnya tinggal naik KRL, naik MRT, itu berpengaruh juga ya. Naik KR, gue di Jepang nih ya. Orang rata-rata tuh ya pacaran ya kemana-mana naik kereta bareng. Ya gue naik kereta, gue ngeliat orang pegangan tangan. Terus udah gitu pas gue pernah nih turun di Shinjuku atau di mana, ya gue ngeliat cowok cium kening ceweknya terus cabut udah. Artinya apa? Mereka pacaran dong. Di transportasi publik. Bukannya mereka pacaran di transportasi publik, tapi mereka pacaran
Tapi mereka kemana-mana naik transportasi publik. Oke, gitu. oke. Keren. Nah, mungkin pertanyaan terakhir gue ya. Jadi kita singkat aja. Pertanyaan terakhir gue adalah kalau dilihat dari Good Stats ya, ada salah satu lembaga survei Good Stats itu bilang bahwa Jakarta menjadi kota ke-8 provinsi ke-8 paling tidak bahagia di Indonesia. Nah, Ridwan Kamil itu di beberapa kesempatan ya ketika dia ngomongin soal mobil curhat ini, dia berupaya untuk meningkatkan kebahagiaan warga Jakarta. Nah, salah satunya dengan cara mobil curhat ini. Nah, menurut sendiri, apa sih yang bisa membuat warga Jakarta menjadi lebih bahagia? Yang harus dilakukan oleh para gubernur selanjutnya lah, supaya lebih bahagia, terlepas dari dia segala kelas sosialnya, kelas ekonominya. Ini pertanyaan susah sih karena setiap kelas ekonomi itu mempunyai definisi sendiri mereka mau apa. Oke, ekonomi bahagia per kelas deh kita per kelas coba. Ya. Kita breakdown. Lower class itu kecukupan. Ya, mereka itu lebih cenderung lebih seneng kalau misalkan mereka cukup aja. Sembako, kasih BPJS gitu, healthcare. Yang mereka kan nggak mampu nih untuk menutupi beberapa biaya, beberapa expenses. Jadi kalau misalkan pemerintah bisa membantu mereka, meng-care mereka sesuai dengan aspirasi dari Undang-Undang 48, which is negara bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri ya. Jadinya oke. Lower class seneng. Yang penting beri mereka cukup. Middle class itu tentang kenyamanan. Iya. Karena baik lagi middle class itu di posisi di mana mereka nggak perlu musingin social mobility lagi, nggak perlu musingin besok mesti makan apa, berobat gimana. Tapi yang penting kan kayak hidup kita nyaman nih, gitu, nggak macet. Contoh transportasi publik banyak, gitu, atau mungkin jalannya nggak berlobang-lobang, atau mungkin udara Jakarta nggak berpolusi, gitu. Berarti gue tambahin dikit, mungkin apakah kebijakan untuk yang bisa membuat masyarakat middle class tadi itu contohnya adalah MRT. Karena kalau misalnya low masyarakat yang di bawah kan mungkin lebih senang naik KRL karena lebih murah dibanding MRT. MRT kan cukup mahal tuh. Apakah kebijakannya itu model-model kayak MRT gini, pengadaan MRT? Iya, seperti itu pengadaan MRT gitu, biar kemana serba murah kan. Dan nyaman. Nyaman gitu. Jadi untuk middle class mah masalahnya itu masalahnya yang penting nyaman. Rata-rata orang yang milih Ronald Sinaga tuh middle class semua. Gitu. Ronald Sinaga tuh yang orang PSI kan. Dia sering marah-marah masa jalanan lah, masa jembatan lah, itu middle class semua gitu. Bukan lower class surprisingly. Dia aware terhadap isu-isu middle class. Aware dia terhadap kenyamanan. Faris Gamar orang Gelora, tukang parkir, lumayan juga dia. Di follow suaranya sama orang-orang middle class. Karena orang middle class itu mikir tentang kenyamanan gitu. Udah gitu. Yang terakhir upper class. Kalau upper class itu mah gampang. Sebenarnya mereka itu cuma dikasih kemudahan aja. Kemudahan dalam buat izin usaha. Kemudahan dalam kemudahan dalam buat usaha, izin usaha. Distribusi itulah gitu. Pajak lebih murah gitu. Upper class itu lebih mudah. Jadi kemudahan. Jadi 3 itu yang harus jadi concern dari para gubernur selanjutnya ya. Iya. Dan dia harus memetakan nih, karena setiap kelas sosial dan kelas ekonomi itu punya karakteristik yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kayak apakah untuk upper class, apakah pemerintah mau ngadain subsidi untuk startup itu apakah Pemda mau ngadakan itu gitu. Itu kan sebenarnya seharusnya program pemerintahan pusat, tapi dari Pemda DKI Jakarta juga bisa. DKJ gitu. Pemda DKJ seharusnya bisa juga. Daerah khusus Jakarta ya. Iya gitu. Nah, itu tuh concern itu 3 itu beda-beda. Kalau mau concern yang lebih universal ya masalah eksistensial. Maksudnya masalah eksistensial tuh gimana? Masalah yang menyangkut keberlangsungan manusia. Jadi kalau ada perang ya itu udah masalah kita semua gitu. Kalau ada teroris ya masalah kita semua. Gitu. Gue tambahin lagi satu pertanyaan terakhir. Iya. Gubernur Jakarta itu tidak terlepas daripada kota-kota penyangga lainnya. Iya. Ada Depok,
Bogor, Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Nah, menurut lo perlu nggak seorang gubernur itu punya skill atau kemampuan berkomunikasi yang baik dengan seluruh wali kota yang ada di daerah lainnya? Kalau kata gue udahlah, semua kota-kota satelit ini kita jadiin bagian dari Jakarta aja. Jadi satu provinsi sendiri disebut Jabodetabek misalnya gitu. Jabodetabek iya. Satuin aja semua, biar semua satu kepala kan. Biar semua satu kepala, transportasi semuanya lewat pintu gubernur yang nyuruh, terus udah gitu nggak perlu tabrakan perizinan dan lain-lain. Cuman kan ini direnggangin karena beda-beda interest dalam Pemda gitu. Interestnya kita nggak tahu siapa, nggak tahu apaan kan siapa sihnya. Tapi yang pasti kalau misalkan ngomongin personal kan pejabat-pejabat juga punya project-project pribadi di dalam kota-kota tersebut. Jadi kalau misalkan let's say gue megang Tangsel nih, terus tiba-tiba Tangsel mau dimasukin ke Jakarta, ya udah ntar proyekan gue bakal tabrakan sama proyekan gubernur. Gue mau jalannya masuk ke bawah, dia mau jalannya naik, gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah sinergitas antar itu juga dibutuhkan ya untuk membangun kota Jakarta yang lebih baik lagi, provinsi Jakarta yang lebih baik lagi. Iya, karena lo perhatiin deh, orang-orang Karawaci, orang-orang Bintaro, orang-orang Depok, Bekasi, orang-orang yang di atas Bekasi sebelah kanannya Jakarta Utara tuh apa tuh? Gak tahu. Apa ya? Kabupaten ya. Kabupaten Bekasi gitu. Orang-orang Banten kan mereka semua pada kerjanya di Jakarta. Jakarta. Iya. Jakarta. Kita bayangin kita pulang dari let's say dari Menteng nih all the way ke Bintaro, buset macetnya kayak gimana kan. Udah gitu infrastrukturnya nggak jelas lagi. Bayangin berapa juta orang yang hidup di Bintaro itu kerja di Jakarta. Di mana Bintaro itu masuknya wilayah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan dan jalanannya itu kecil. Iya. Itu bottleneck, Pak. Itu tuh gue setiap dari mantan gue kan tinggal di Bintaro ya. Oke. Jadi setiap gue dari Pondok Indah ke Bintaro itu lewat jalanan kecil gitu loh. Bayangin jalanan itu harus memupang berapa ribu nyawa gitu. Itu macet. Kan gak jelas, harusnya ada jalanan gede tuh menuju Bintaro. Kita cuman ada jalanan gede menuju Kebayoran Lama. Kebayoran Baru. Kenapa kayak gitu? Karena Kebayoran Baru itu dulu kota satelit. Yang akhirnya jadi kota di Jakarta kan. Iya kan? Lebih enak kayak gitu kan? Ibarat kata ada flyover dari Senayan all the way ke Bintaro ngelewatin. Atau minimal kayak gue bilang tadi ya, MRT ya. Sekarang gue kalau ke kantor tuh kantor kita di Menteng, itu di studio kita di Menteng, itu gue naik MRT baru dari Lebak Bulus. Jadi itu dari jauh Bulus, kan? Lumayan jauh. Jadi lu berarti dari Bintaro turun tuh ke Lebak Bulus tuh. Ya naik ojek. Yang ada lu makin jauh kan dari tujuan dari Menteng kan? Iya. Nah itu masalah middle class lagi. Middle class. Iya. Makanya berarti hari ini kita ngambil kesimpulan bahwa ayo dong para calon gubernur ini coba untuk lihat juga middle class gitu ya. Karena middle class ini juga menjadi salah satu poin penting kalau kalian mau menang gitu. Karena jumlahnya cukup banyak ya untuk di daerah Jakarta middle class jumlahnya cukup banyak dan sangat berpengaruh terhadap pacaran dari para anak-anak muda ini. Iya. Jadi misalnya harga-harga itu diturunin biar anak-anak ini bisa untuk pacaran, bisa berkembang biak dengan baik. Oke, terima kasih bro. Terima kasih yang katanya buzzer pemerintah dan bukan temennya yang naik private jet. Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.